So now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion dollar economy. So I suggest you, don't wait too long. Don't just sit and watch. This is a golden opportunity that is very captivating in Indonesia, which all of you can be part of. Kan Pak, setelah pensiun atau tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Ini pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Berarti tinggal 11 hari lagi kita bersama dengan Pak Jokowi ya. Akhirnya berakhir juga ya kebersamaan kita dengan Pak Jokowi. Tetapi meskipun tinggal beberapa hari lagi Pak Jokowi itu menjabat sebagai presiden, dia tetap menunjukkan sikapnya yang konsisten. Apa itu? Yakni inkonsistensi. Ini bahkan sampai akhir masa jabatannya. Jadi nggak salah kalau kemudian publik merumuskannya itu dalam sebuah kalimat yang pendek, sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri. Terserah Anda memilih yang mana. Jadi antara apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diperbuat begitu ya. Tidak satu kata dengan perbuatan. Begitulah kira-kira itu ciri khas Pak Jokowi, makanya tidak terkejut juga kalau ada wartawan Australia itu yang membuat sebuah buku yang menyebutnya sebagai Man of Contradiction gitu. Ini termasuk juga soal IKN loh. Ini padahal IKN ini kan sebenarnya kota yang diharapkan Pak Jokowi jadi warisan terbesar selama dia menjabat 10 tahun. Sebuah kota yang oleh Pak Jokowi itu dipuji-puji karena masih punya harga tanah yang sangat murah, padahal prospeknya luar biasa menjanjikan. Dan ini yang paling penting lagi berkali-kali disampaikan oleh Pak Jokowi adalah indeks kualitas udara di IKN itu sangat-sangat bagus. Bahkan mengalahkan kualitas udara di kota-kota besar dunia seperti Paris dan Melbourne. Bahkan yang terakhir ini Pak Jokowi menyebutnya negara kita, negara kota ini Singapura yang juga merupakan satu kota modern di dunia itu disebutnya masih kalah indeks kualitas udaranya dibandingkan dengan IKN. Makanya nggak heran ya kalau beberapa waktu yang lalu itu Pak Jokowi itu sangat pede gitu ya, pernah mengajak warga Singapura itu pindah ke IKN karena tadi kualitasnya udara lebih bagus dan kemudian harganya jauh lebih murah. Tapi ternyata Pak Jokowi sendiri setelah pensiun dia memutuskan pulang ke Solo dan malah kini tengah membangun rumah pribadi di Karanganyar ini ya, bukannya di IKN. Berbicara kepada wartawan hari Selasa 8 Oktober 2024 kemarin ya, Pak Jokowi memastikan setelah pensiun itu dia akan kembali ke Solo. Bahkan Pak Jokowi kemarin juga menyatakan dia tidak akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober mendatang. Pernyataan ini kemudian diralat oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Pratikno memastikan bahwa Pak Jokowi itu akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran, bahkan meneruskan tradisi yang dirintis oleh Pak SBY, yakni menyambut Presiden terpilih Prabowo di Istana Kepresidenan. Setelah tanggal 20 Oktober Pak, Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak, setelah pensiun atau tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Ini Pak Prabowo kan nanti pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh.
Terima kasih Bapak. Menyimak pernyataan Pak Jokowi tadi, kita jadi teringat saat Pak Jokowi berbicara dalam forum di Singapura Ecosperity Week di Singapura pada tanggal 7 Juni 2023. Pada waktu itu Jokowi tampil seperti seorang sales promotion boy. Dia menjual berbagai kelebihan IKN, bahkan kemudian juga cara terbuka dia membandingkan dengan harga-harga tanah untuk perumahan di Singapura yang sekarang ini terus meningkat sangat mahal. Tapi saya ingatkan ya, ini biasanya Anda kalau ada pidatonya Pak Jokowi itu di skip. Ini kebanyakan begitu ya viewer saya. Tapi tolong sekali ini jangan di skip ya, karena saya nggak tahu kapan lagi Anda akan bisa menyaksikan Pak Jokowi pidato, apalagi dalam bahasa Inggris. Ini pasti jangan jarang-jarang. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Now, development is ongoing. Basic infrastructure and center of government will be finished next year using national budget. And for the private sector, for early phase, we have prepared 300 investment packages, total value 2.6 billion US dollar in various fields: housing, transportation, energy, technology, and others. Then there is question about minimum population level. Don't worry. Indonesia has the world's fourth largest population. It will not be difficult to populate a world-class city. Then there is another question about incentives. Easy lah. I was also a businessman. Don't worry. We have prepared fiscal incentives, tax holiday, non-collected value-added tax, super deduction tax, import duty. We have done everything, especially regarding green energy and green industry. We will facilitate it as best as we can, because we believe economic success and sustainability must be worked on together. That's why the first thing we have built in Nusantara is Botanical Center. Walaupun pidato Pak Jokowi tadi disampaikan dalam bahasa Inggris, semoga Anda bisa memahami ya. Saya sengaja tidak menerjemahkannya karena takut salah ya. Jadi lebih baik Anda sendiri yang menyimaknya ya. Selain pamer berbagai kelebihan IKN, Pak Jokowi juga mengajak warga Singapura itu pindah ya ke IKN, karena yang dia gambarkan itu jaraknya sangat dekat dari Singapura dan tinggal lompat ke dalam kapal itu udah sampai deh ke IKN. Ladies and gentlemen, what else are you waiting for? Edelman Trust Barometer has just published a survey public confidence in conducting business in Indonesia is at a high level, second place after China. Once again, second
place after China. And amid global uncertainty, Indonesia's economy is growing consistently above 5%. Last year, we grew 5.3%. The first quarter of this year, we grew 5.03%. Inflation is maintained at safe level on May 4% year-on-year. On May 4% year-on-year. Balance of trade has been in surplus for 36 straight months. Last year, our trade surplus $54.5 billion. Social political stability has been stable. So now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion-dollar economy. So I suggest you, don't wait too long. Don't just sit and watch. This is a golden opportunity that is very captivating in Indonesia, which all of you can be part of. Thank you. Jokowi ini juga berkali-kali memuji dan pamer kualitas udara IKN yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Paris dan Melbourne. Nah, hal itu dikatakan Jokowi pada saat dia melakukan groundbreaking Nusantara Sustainability di IKN pada tanggal 5 Juni 2024. Saya ingin membandingkan dengan Jakarta. Pagi-pagi tadi saya buka indeks kualitas udara di Jakarta berapa? Angkanya 176. Pada standar kualitas udara yang baik itu berada di angka 0 sampai 50. Di Singapura 44. Di Melbourne 38. Di Paris 38. Terus berapa di Nusantara? Belum ada. Tapi saya meyakini, saya pastikan di bawah 30. Feeling saja, feeling. Tapi saya cek lagi di Penajem Pasir Utara, 34. Artinya di kotanya PPU. Di sini mestinya kurang lebih 20-an mestinya. Tolong Bu Nike dicek, kalau punya alatnya. Jokowi kembali memuji-muji kualitas udara IKN, bahkan kali ini dibandingkan dengan negara kita, negara tetangga kita, Singapura. Dan ini nggak main-main disampaikan Jokowi pada rapat paripurna kabinet perdana di IKN tanggal 2 Agustus 2024. Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga Smart City, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya, dan juga livable city, kota yang nyaman ditinggali. Dan kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk, dingin, dan segar pada pagi hari ini karena air quality index-nya memang sangat rendah sekali, yaitu di angka 6. Pada maksimalnya
di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50. Selain kualitas udara, Jokowi juga berkali-kali ini ya, ini nggak hanya sekali loh ya, pamer harga tanah di IKN yang masih sangat murah. Dan dia mengingatkan bahwa harganya itu akan melambung berkali lipat dan bahkan bisa sampai 10 kali lipat itu nanti kalau kota itu udah jadi ya. Karena itu dia mendorong investor itu segera investasi di sana mumpung masih murah. Jadi sekarang kata dia ya. Jokowi menyampaikan hal itu ketika dia melakukan groundbreaking ini proyek dari developer Cina yakni Hellenic Group yang disebutnya sebagai investor asing pertama yang masuk IKN. Hati-hati, harga tanah memang sekarang masih murah. Harga tanahnya masih murah pada tahun ini, tetapi tahun depan kita tidak tahu. Harga tanah bisa lipat 2 kali, bisa lipat 3 kali, bisa lipat 5 kali, bisa lipat 10 kali. Jadi perlu saya ingatkan kalau ingin berinvestasi tahun ini. Dengan puja-puji Jokowi bahwa IKN adalah kota dunia masa depan yang kualitas udaranya lebih baik dari kota dunia dan harganya masih murah, kita jadi bertanya-tanya, mengapa Pak Jokowi kok tidak membeli lahan di sana untuk rumah masa depannya, rumah pensiunnya? Selain harganya masih murah, dengan begitu Pak Jokowi itu bisa menjadi contoh dan meyakinkan bukan hanya warga Singapura, tapi juga warga Indonesia, khususnya para ASN itu mau segera pindah ke IKN. Jokowi sendiri kan sudah membeli lahan di Colomadu ya. Ini sebenarnya bukan Jokowi yang beli ya. Ini yang membayarkan pemerintah ini. Ini Colomadu itu di Kabupaten Karanganyar. Ini memang berbatasan dengan kota Solo gitu. Harga tanah di kawasan itu ya itu sangat mahal ya kalau dibandingkan dengan IKN. Ditaksir harga tanahnya saja yang dibeli negara itu sekarang itu mencapai 100 miliar. Dan diperkirakan sekarang harga tanah di kawasan itu mencapai 10 juta rupiah per meter persegi. Coba bandingkan dengan harga tanah di IKN yang oleh Pak Basuki sebagai kepala otorita itu dipatok seharga 400 sampai 800 ribu per meter persegi ya, tergantung lokasinya. Kalau dengan harga tadi itu dengan harga 100 miliar, maka Jokowi itu tidak hanya bisa mendapatkan lahan rumah, tapi bisa kebun, peternakan kalau mau buat kayak peternakan kuda gitu juga ya bisa membelilah di lahan IKN itu. Tapi faktanya kan Pak Jokowi memutuskan pulang ke Solo dan rumah pribadi ini sementara dia ke Solo sambil menunggu rumah pribadinya, ini rumah hadiah dari pemerintah itu selesai dibangun yang diperkirakan akan selesai pada bulan Desember nanti. Jadi ya makin berat saja ini prospek masa depan IKN ini. Kalau penggagasnya saja Pak Jokowi nggak mau pindah ke sana. Bagaimana mungkin dia bisa minta orang lain pindah ke sana? Apalagi warga negara asing seperti warga negara dari Singapura. Jokowi ini betul-betul ini adalah prototipe seorang pemimpin yang sangat konsisten dalam inkonsistensi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.